Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia, NPM 212308446, lokal 2B non reguler, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, jurusan Administrasi Publik. Nah, kali ini untuk memenuhi tugas final tes, saya akan mewawancara para petani yang ada di sini. Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Sunardi. Bapak Sunardi. Baik, Bapak Sunardi, di sini saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, jurusan Administrasi Publik. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai para petani tentang proses tata cara panen padi yang ada di sini. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menanyakan kira-kira berapa luas dari lahan yang Bapak miliki di sini? Punya kita ada 2 hektar. 2 hektar. Ya. Oh iya. Selanjutnya jenis padi apa yang Bapak tanam di sini? Ya, jenis ini apa namanya? Siam. Siam. Ya. Oh, iya, baik. Terus apa saja yang Bapak perlu siapkan sebelum panen padinya? Sebelum panennya, Iya, sebelum panen. yang dipersiapkan itu alat-alat untuk panen ya. Alat panen. Bagaimana mengetahui bahwa padi itu siap panen? Kalau sudah kelihatannya matang, ya itu nah baru dipanen. Terus berapa lama waktu untuk pemanenannya tersebut? Ya kalau itu 115 hari. 115 hari. Terus panen dari awal bagaimana proses atau langkah-langkah panen dari awal sampai akhir? Misalkan pertamanya tuh seperti apa, kayak Maret gitu nah. Ya, Ayo kita selesai di rampunan benih gitu nih. ya. Nah, habis itu kalau sudah panas kita ambil, langsung kita mesin gitu. Ya, perontokan padi. Perontokannya. Ya, selanjutnya terus perontokan padi biasanya di padi tersebut disimpan ada dalam karung, terus atau di pengeringannya, proses pengeringan. Pengeringannya dijemur. Iya, proses pengeringan itu biasanya berapa hari, Pak? 1 hari. 1 hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan padi terus meningkat karena padi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Untuk menyeimbangi kebutuhan pangan dengan jumlah produktivitas padi, maka perlu memperhatikan dari cara penanaman, hama, penyakit yang mengganggu, kondisi lahan, dan sebagainya. Hal yang tidak kalah penting adalah tentang penanganan panen tersebut. Panen adalah memetik hasil tanaman padi di sawah atau di ladang sesuai dengan kriteria tingkat kemasakan. Tujuan pemanenan padi adalah untuk mendapatkan gabah dari lapangan pada tingkat kematangan optimal, mencegah kerusakan dan kehilangan hasil seminimal mungkin. Salah satu tanda-tanda khusus yang ditunjukkan tanaman padi ketika sudah bisa dipanen adalah ketika padi sudah merunduk. Selain itu, pemanenan padi dilakukan ketika bulir padi dirasa sudah cukup bersih dan matang. Pada umumnya, para petani akan menanam padi kurang lebih 3 kali dalam setahun atau sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, dengan sumber air yang cukup dan memadai, yaitu dengan sistem irigasi yang membantu pemasokan air ke lahan. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam pasca panen. Yang pertama ada penumpukan atau pengumpulan, merupakan tahapan penanganan pasca panen setelah padi dipanen. Gabah padi dikumpulkan menjadi satu di tempat penyimpanan yang telah disediakan oleh para petani. Selanjutnya yaitu perontokan. Setelah dipanen, gabah harus segera dirontokkan dari malainya. Tempat perontokan dapat langsung dilakukan di lahan. Perontokan ini dapat dilakukan dengan perontokan bermesin ataupun dengan tenaga manusia.
Dan di sini para petani menggunakan mesin perontok padi sebagai alat untuk merontok padi dari malainya. Setelah dirontokkan, butir-butir gabah dikumpulkan di karung yang telah disediakan oleh para petani. Secara umum, tujuan perontokan adalah untuk mengurangi kehilangan gabah dan mengurangi kerusakan atau pecahnya butir gabah sehingga petani memperoleh nilai tambah dalam usaha taninya. Selanjutnya ada tahapan proses pengeringan. Agar tahan lama disimpan dan dapat digiling menjadi beras, maka gabah harus dikeringkan. Pengeringan gabah umumnya dilakukan di bawah sinar matahari. Lama jemuran tergantung iklim dan cuaca. Bila cuaca cerah dan matahari bersinar penuh sepanjang hari, penjemuran hanya berlangsung sekitar 2-3 hari. Namun, bila kendala cuaca terkadang mendung atau gerimis dan terkadang panas, waktu penjemurannya dapat berlangsung lama sekitar seminggu, sampai kadar air mencapai 14%. Selanjutnya, tahapan penggilingan. Penggilingan dalam pasca panen padi merupakan kegiatan pemisahan beras dari kulit yang membungkusnya. Pemisahan ada dua cara. Yang pertama, cara tradisional menggunakan alat sederhana yaitu lesung atau alu. Yang kedua, pemisahan beras dari kulitnya dapat dilakukan dengan cara modern atau dengan alat penggiling. Kendala penggilingan gabah secara tradisional adalah penggilingannya sangat lambat. Tenaga kerja yang memadai tidak tersedia dan alatnya sulit dijumpai. Sedangkan hasil yang diperoleh pada penggilingan dengan alat penggilingan gabah modern sama dengan cara tradisional, yaitu pada tahap pertama diperoleh beras pecah kulit. Pada penggilingan tahap kedua, beras akan menjadi putih dan bersih. Baiklah, sampai di sini dulu cerita saya mengenai lingkungan alam yang ada di persawahan maupun kegiatan para petani. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian tadi, mohon dimaklumi. Di sini saya masih proses belajar. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.